tingkat internasional. Nah, kali ini ada yang spesial Bapak Ibu, karena kita akan langsung mendengarkan sharing gimana sih seseorang yang udah ngejalanin bisnis ini gitu kan. Jadi kita bakal langsung belajar dari praktisinya Bapak Ibu. Nah, beliau ini tadi betul ya kata dokter dia, kata ibu dia, beliau adalah seorang anak muda yang benar-benar sangat berprestasi Bapak Ibu. Beliau menjalankan bisnis ini itu mulai dari masih di bangku mahasiswa Bapak Ibu dan lulus sebagai D3 di teknik sipil Bapak Ibu gitu ya. Reward yang sudah didapat juga sudah banyak banget Bapak Ibu. Salah satunya free trip. Beliau sudah dapat Malaysia, Singapura, Vietnam, Cina, umroh, Spanyol, Australia, luar biasa. Korea dan Turki juga Bapak Ibu. Beliau juga sudah mendapatkan motor Scoopy, mobil niaga, luxury car BMW Bapak Ibu. Terus beliau juga punya jaringannya di berbagai kota. Itu luar biasa banget. Dan yang paling luar biasa, beliau itu bukan hanya pembicara di nasional, bukan pembicara di Indonesia saja Bapak Ibu. Melainkan beliau itu sudah pernah berbicara di negara Malaysia. Luar biasa ya, seorang anak muda yang benar-benar prestasinya itu gede banget Bapak Ibu. Nah, sebelum kita hadirkan ke layar kaca, mari kita saksikan sebuah cuplikan video profil beliau berikut ini. I could always be the one you wanna call when it's cold outside. I will always be the one that's right here standing by your side. Open up your heart and let me in. It's not to break you. I promise I'll be all that you want. So let me in my heart before. Let me in. Your love. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, mungkin videonya ada kesalahan dari operatornya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita hadirkan di layar kaca kita pembicara hari ini, Bapak Farid Akbar. Oke, semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, salam kenal ya, nama saya Farid Akbar. Semoga sehat terus buat Anda semua Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu menarik ya, saya dikasih waktu buat sesi closing, hanya singkat saja Bapak Ibu ya. Jadi saya mau cerita, benar nggak sebenarnya usaha ini ada manfaatnya? Oke, saya dari Jakarta Bapak Ibu ya, saya anak keempat dari 5 bersaudara, dan saya anak pria pertama. Boleh Pak, slide-nya silakan. Nah, kalau Anda dengar ya, anak lelaki pertama, pasti sudah keinget yang namanya tanggung jawab. Betul ya? Yang namanya masa depan keluarga. Nah, itu betul sekali Bapak Ibu. Latar belakang keluarga kami, alhamdulillah tadinya sangat berkecukupan. Ayah saya pengusaha, secara finansial alhamdulillah juga. Nah, tapi yang namanya bisnis, siapa yang tahu ke depannya? Ya, disitulah saya mengerti bahwa namanya mengandalkan satu sumber mata penghasilan itu berbahaya sekali Bapak Ibu. Ya, waktu berjalan terus, alhamdulillah yang kami punya rumah, sebagian dikosin, sebagian buat hidup. Nah, tinggal pertanyaannya gimana Pak, kok ujung-ujungnya bisa sampai ke usaha ini? Ya, apa saya tertarik yang namanya jualan online? Apa saya tertarik namanya bisnis? Jujur sebenarnya saya nggak tertarik Bapak Ibu. Tapi ada satu hal yang saya benar-benar mikir adalah foto yang berikut ini Bapak Ibu. Saya sadar hidup di Jakarta itu bukan biaya yang murah. Bahkan mungkin di kota-kota besar seperti Makassar, Bandung, dimanapun Anda berada, biaya hidup makin mahal. Betul Bapak Ibu ya? Jadi ketika saya melihat foto yang berikut ini Bapak Ibu, orang sekarang berlomba-lomba mencari nafkah. Di masa COVID ini juga orang sangat kesulitan untuk mencari nafkah. Ya, ketika saya melihat foto ini Bapak Ibu, saya sangat takut sekali kalau itu masa depan saya. Ya, seperti yang dihitung sama Pak Johan Wijaya di awal, namanya biaya hidup, beli rumah, beli mobil ya. Itu jujur aja kalau cuma mengandalkan satu penghasilan itu sulit sekali. Nah, alhamdulillah saya jalankan usaha ini, saya diperkenalkan oleh seorang teman Bapak Ibu ya. Di awalnya tentu ada prosesnya Bapak Ibu ya, dan yang paling menarik memang justru di sini pembelajarannya. Nah, tapi yang namanya waktu, selama kita konsisten, insya Allah hasil juga nggak akan bohong Bapak Ibu ya. Yang tadinya saya punya gambaran masa depan, tadinya kok kayaknya beli rumah susah, beli mobil susah, hidupin anak susah. Alhamdulillah saya bisa kasih yang terbaik buat keluarga saya. Boleh Pak, next seperti ini Pak. Jadi penting teman-teman,
sekarang Bapak Ibu, bahwa kita harus bisa punya backup finansial yang bagus ya. Saya kalau ngomongin pribadi, saya secara pribadi nggak punya uang, insya Allah saya tetap bisa hidup. Tapi kalau sudah ngomongin kebutuhan anak, kebutuhan istri, tentunya kita nggak bisa egois lagi ya. Alhamdulillah lewat usaha ini kita bisa kasih yang terbaik. Bahkan jujur betul yang Pak Firdaus tadi bilang, ini jauh dari yang kita bayangkan ya. Banyak sekali trip-trip yang kita dapetin Bapak Ibu ya, dari Asia, Eropa. Boleh Pak next? Ya, ini salah satunya ya, trip gratis dari Tiens Bapak Ibu waktu itu keliling Eropa kita ya, mendaratnya di Spanyol ya, salah satu fans bola dikasih gratis ya ke Spanyol. Next boleh Pak? Setelah Spanyol ada lagi trip. Nah, ini ke Australia Bapak Ibu ya, biayanya juga lumayan mahal. Jadi selain nanti Anda dapat bonusnya, Anda juga dapat insentif-insentif lain. Ini tidak sama sekali tidak menyentuh bonus kita Bapak Ibu ya. Di luaran sana kalau ngomongin bisnis besar, tetap aja kalau mau holiday ya keluar kantong sendiri. Kalau di sini kita dikasih tambahan Bapak Ibu ya. Boleh Pak next lagi? Ya. Dan ini yang juga menarik Bapak Ibu ya, dari sekolah bisnis kita One Vision itu juga dikasih insentif lagi. Waktu itu kami sekeluarga, waduh gratis Bapak Ibu, bayangkan ke Korea Selatan rame-rame bawa anak, bawa ibu, itu kan seru sekali. Dan ini di waktu yang benar-benar kita nggak usah pikirin kapan harus izin kantor, ya dananya ada nggak, waktunya ada nggak, udah kita jalan-jalan semua ya. Nah ini salah satu kebebasan finansial dan kebebasan waktu yang kami dapat ya, bebas pikiran ya. Motor juga saya alhamdulillah sudah saya dapatin juga. Nah lalu saya juga sudah mendapatkan yang namanya mobil niaga. Nah penting sekali teman-teman Bapak Ibu, jujur ketika ekonomi kami turun ya, semua bisa dibilang dijual, tinggal sisa satu rumah ya. Keluarga kami ya namanya ayah tidak ada, ekonomi jatuh Bapak Ibu, otomatis yang namanya ekonomi turun, harga diri keluarga pun turun ya. Tapi melalui perantara usaha ini alhamdulillah kita bisa beli lagi yang namanya mobil, dan itu kembali dikasih juga sama perusahaan ya. Waktu itu ada kualifikasinya mencapai omset sekian, tentunya rame-rame ya bareng sama tim, kita dikasih Bapak Ibu. Yang tadinya orang memandang sebelah mata usaha yang kita jalankan, kelihatannya kan kayak main-main ya, cuman di handphone, cuman ngomong di depan handphone, tapi hasilnya ini luar biasa sekali, itu bisa mengangkat harkat martabat keluarga kita. Ya, mobil ini juga saya kasih ke ibu saya, nah aktivitas ya, dan teman-teman tahu ya, yang namanya kalau rezeki dikasih ke keluarga, dikasih ke orang-orang yang kita sayangin, itu nggak akan ada istilah habis. Dan Tian sih menggantikan mobil ini. Selanjutnya Pak, boleh next. Saya mendapatkan reward gratis BMW. Ya, jauh dari saya bayangkan Bapak Ibu ya. Mikirin motor cash aja, jujur aja waktu itu sulit. Tapi perkembangannya alhamdulillah ya, di tahun 2015 saya dikasih mobil BMW ya, mobil Eropa ini bukan cicilan Bapak Ibu. Bahkan BPKB itu atas nama sendiri Bapak Ibu ya. Nah, BPKB-nya saya kasih buat istri saya ya. Paling enak kan ya kalau punya pasangan dikasih mobil juga seperti itu. Nah, suka nggak suka boleh terima Bapak Ibu ya. Pak, boleh nggak dijualin? Terserah, itu kembali ke Anda, karena itu milik Anda, bukan milik perusahaan Bapak Ibu. Nah, tapi jujur saat itu impian saya sebenarnya bukan mobil BMW ini Bapak Ibu ya, saya kepikiran yang jauh lebih besar lagi, dan itu pun alhamdulillah Bapak Ibu ya, atas izin Allah, saya dikasih rezeki juga tambahan, saya bisa mengganti menjadi Mercedes C300 Coupe. Nah, ini mobil impian saya Bapak Ibu ya, ini yang tadi saya bilang menembus pikiran kita. Batasan-batasan, wah ini sulit, itu sulit. Alhamdulillah ini mobil lumayan sekali harganya Bapak Ibu ya, saya juga sempat miliki. Dan sekarang juga sudah saya ganti lagi Bapak Ibu, jadi yang sudah ketiga saya sekarang lagi pakai BMW 328 Sport ya. Nah, itu dari sekilasnya saja Bapak Ibu. Tapi yang jauh lebih berharga ya, bukan soal materi. Mungkin di profesi Bapak Ibu bisa dapatkan lebih. Mungkin di luaran teman-teman bisa mendapatkan hasil yang lebih Bapak Ibu. Tapi yang paling berasa adalah manfaat buat banyak orang. Lewat usaha ini banyak sekali tim-tim kita yang tadinya kesulitan secara finansial, punya hutang bisa lunas. Yang tadinya keluarganya susah bisa lunas Bapak Ibu. Dan yang paling penting, yang selalu saya impikan, selalu saya takutin Bapak Ibu dari itu, bagaimana kalau nanti masa depan saya tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga saya. Ya, karena kemampuan seorang lelaki itu adalah bagaimana dia menanggung jawabin amanah keluarganya. Ya, jangan sampai kita yang gagal, orang lain yang susah Bapak Ibu. Pak, tapi ini bisnisnya kan sulit. Ya, mungkin ada sekarang lagi banyak pikiran Bapak Ibu. Nah, saya sedikit kasih aja solusi Bapak Ibu ya. Bisnis ini sederhana kalau Anda mau lakukan bersama tim Anda Bapak Ibu. Next Pak, boleh? Ya. Kalau Anda bangun bisnis ini sendirian, pasti sulit Pak. Jangankan bangun bisnis ini sendirian, Anda kerja di luaran, semua kerjaan Anda handle, pengiriman semua Anda handle, bisnis Anda handle, itu pasti sulit.
salah satunya potensi usaha ini yang tidak didapatkan di luar adalah bisnis ini bisa dibangun bersama tim, ya. Bahkan tim saya Bapak Ibu ya, itu orang-orang yang bisa dibilang di awal saya tidak kenal sama sekali. Saya punya tim orang-orang yang saya nggak tahu. Saya ada yang kenal dari handphone, ya, ada yang kenal di jalan juga. Bahkan mentor saya sendiri ini keluarga bukan, saudara bukan, ya. Jadi saya benar-benar salut sama beliau ya. Beliau orangnya nggak kenal saya, tapi beliau peduli untuk ngebangun usaha ini bareng-bareng sama saya. Saya tadinya bukan siapa-siapa, alhamdulillah mempunyai rezeki yang berlimpah ya, Bapak Rizky Kanata, Bapak Ibu. Dan Anda juga nggak usah khawatir. Bapak Ibu jalankan usaha ini, nanti Anda disediakan mentornya, beliau yang akan membimbing. Tugas kita cuma nurut, lakukan, ya. Apapun kendalanya Bapak Ibu nggak usah pusingkan, ya. Karena jaminannya ada Bapak Ibu ya. Kenapa kok bisnisnya bisa luar biasa sekali? Tanpa modal, bahkan dengan modal yang sangat kecil tetap bisa juga dijalankan. Sederhana Pak, ya, sesuai dengan prinsip Bapak Ibu ya. Ada hadis juga bahwa Allah akan membantu manusia yang saling membantu orang lain. Ya, ketika Anda membantu orang lain, Allah akan membalasnya dengan membantu sendiri, Bapak Ibu. Jadi rezeki yang berlimpah selama ini ya, bukan cuma sekedar semata-mata karena bisnisnya. Tapi nilai dari bisnis ini, value dari bisnis ini itu yang jauh lebih luar biasa karena kita saling membantu. Tugas kami mengajak Anda di usaha ini bukan pengen kami ambil uang Anda, bukan. Tapi kita saling membantu, Bapak Ibu. Akan banyak orang yang akan kita coaching lagi, ya. Anda akan banyak yang akan kita bantu lagi, Anda baru bisa berhasil, ya. Jadi benar-benar Anda nikmatin Bapak Ibu, jalankan prosesnya usaha ini bersama tim Anda. Nah, sebagai penutup Bapak Ibu, ya, saya sedikit aja mau cerita Bapak Ibu ya. Kondisi sekarang sudah nggak tahu seperti apa, ya. Bukan cuman krisis kesehatan, tapi krisis ekonomi. Ya, saya kemarin sempat tulis di Instagram saya, ada 3 tipe orang yang nyasar. Ya, yang pertama, orang yang tidak sadar kalau sedang nyasar. Dia nggak tahu, jalan aja karena dia tidak tahu kalau dia sedang nyasar. Yang kedua, sadar, sedang nyasar, dan segera ambil ke jalan yang benar. Soalnya kan sudah jalan, aduh salah jalan, ya putar balik. Tapi ada yang paling parah Bapak Ibu, yang ketiga, sadar, sedang nyasar, tapi tidak peduli. Makanya makin nyasar. Nah, kalau Bapak Ibu analogikan dengan kondisi sekarang, ya, kondisinya mungkin nggak jauh-jauh beda. Ya. Ada orang yang tidak sadar, kondisi sekarang lagi krisis. Tenang-tenang aja, nggak ngambil keputusan apa-apa, tapi pelan-pelan, tabungan makin habis, tabungan makin habis, tabungan makin habis. Ada yang masih zaman sekolah, nggak tahu nih ke depan mau apa, yang penting happy-happy dulu Pak. Ya, orang-orang yang tipe pertama Bapak Ibu biasanya akan menyesal ketika sudah di ujung karirnya, dia sadar bahwa dia tidak sedang kemana-mana, bahkan dia mungkin salah jalan. Ya, orang yang ketiga sadar sedang nyasar tapi tidak peduli dan makin nyasar, sudah dikasih tahu, "Bo, ini sedang krisis, kita butuh solusi." Terus aja dia, nggak pedulilah, gimana entar deh, bodoh amat deh. Bapak Ibu, kondisi nanti akan makin bangkrut dan makin tersesat Bapak Ibu. Ya, yang tadinya mungkin belum parah, bisa jadi akan makin parah Bapak Ibu. Ya, betul di usaha ini tidak butuh yang pintar, ya, betul di usaha ini tidak perlu orang yang benar-benar jago bisnis dan lain sebagainya Bapak Ibu. Hanya di awal usaha ini Bapak Ibu Anda perlu bijaksana. Ya, kondisi sudah sekian krisis, ya. Egois sekali kalau kita hanya memikirkan diri sendiri. Sadar Bapak Ibu, nggak peduli kemarin latar belakang kita apa, mungkin kita sudah banyak kesalahan, mungkin kita sudah banyak jatuh bangun ya Bapak Ibu, tapi segera bangkit Bapak Ibu lewat usaha ini. Semoga usaha ini bisa jadi solusi buat keluarga Anda dimanapun Anda berada. Saya doakan sukses buat Anda. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.